Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang Amirul Mukminin yang begitu dicintai rakyatnya. Bagaimana tidak, beliau merupakan seorang pemimpin yang dimiliki karismatik, bijaksana dan selalu dekat dengan rakyatnya. Hal inilah yang membuat Umar bin Abdul Aziz selalu menjadi teladan kaum muslimin sepanjang zaman. Ia adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abd Syam bin Manaf, seorang imam dalam permasalahan agama dan dunia, menghafal hadis nawawi, mustahid, laki-laki yang zuhud, pula ahli ibadah, sosok yang benar-benar layak digelari pemimpin orang-orang yang beriman. Ia dikenal juga dengan Abu Has, nasabnya Al-Quraisy Al-Umawi. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwah, salah seorang dari gubernur klan Umayyah. Ia seorang yang pemberani lagi suka berderma. Ia menikah dengan seorang wanita solehah dari kalangan Quraisy. Wanita itu merupakan keturunan Umar bin Khattab. Dialah Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Dialah ibu Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz merupakan laki-laki yang saleh, yang baik pemahamannya terhadap agama. Ia merupakan murid dari sahabat senior Abu Hurairah. Ibunya Ummu Asim Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Bapaknya Laila merupakan anak Umar bin Khattab. Ia sering menyampaikan hadis Nabi dari Umar. Ia adalah laki-laki dengan perawakan tegap dan jangkung, satu dari sekian laki-laki mulia di zaman tabi'in. Ada kisah menarik mengenai kisah pernikahannya. Kisah ini cukup penting untuk diketengahkan karena dampak kejadian ini membekas kepada keturunannya, yakni Umar bin Abdul Aziz. Cerita ini dikisahkan oleh Abdullah bin Zubair bin Aslam dari ayahnya dari kakeknya yang bernama Aslam. Ia menuturkan, sesuatu malam aku sedang menemani Umar bin Khattab berpatroli di Madinah. Ketika beliau merasa lelah, beliau bersandar ke dinding. Di tengah malam, beliau mendengar seorang wanita berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, campurlah susu itu dengan air." Maka putrinya menjawab, "Wahai ibunda, apakah engkau tidak mendengar maklumat Amirul Mukminin hari ini?" Ibunya bertanya, "Wahai putriku, apa maklumatnya?" Putrinya menjawab, "Dia memerintahkan petugas untuk mengumumkan hendaknya susu tidak dicampur dengan air." Ibunya berkata, "Putriku, lakukan saja, campur susu itu dengan air." Kita di tempat yang tidak dilihat oleh Umar dan petugas Umar. Maka gadis itu menjawab, "Ibu, tidak patut bagiku menaatinya di depan kalau demikian juga menyelisihinya, walaupun di belakang mereka." Sementara Umar mendengar semua perbincangan tersebut, maka dia berkata, "Aslam, tandai pintu rumah tersebut dan kenalilah tempat ini." Lalu Umar bergegas melanjutkan patrolinya. Di pagi hari Umar berkata, "Aslam, pergilah ke tempat itu. Cari tahu siapa wanita yang berkata demikian dan kepada siapa dia mengatakan hal itu. Apakah keduanya mempunyai suami?" Aku pun berangkat ke tempat itu. Ternyata ia adalah seorang gadis yang belum bersuami dan lawan bicaranya adalah ibunya yang juga tidak bersuami. Aku pun pulang dan mengabarkan kepada Umar. Setelah itu, Umar langsung memanggil putra-putranya dan mengumpulkan mereka. Umar berkata, "Adakah di antara kalian yang ingin menikah?" Asim menjawab, "Ayah, aku belum beristri, nikahkanlah aku." Maka Umar meminang gadis itu dan menikahkannya dengan Asim. Dari pernikahan ini lahir seorang putri yang di kemudian hari menjadi ibu bagi Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan bahwa pada suatu malam Umar bin Khattab bermimpi. Dia berkata, "Seandainya mimpiku ini termasuk tanda salah seorang dari keturunanku yang akan memenuhinya dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman." Abdullah bin Umar mengatakan, "Sesungguhnya keluarga Al-Khattab mengira bahwa Bilal bin Abdullah yang mempunyai tanda di wajahnya. Mereka mengira bahwa dialah yang akan dimaksud, hingga Allah kemudian menghadirkan Umar bin Abdul Aziz." Ahli sejarah berpendapat bahwa kelahiran Umar bin Abdul Aziz terjadi di tahun 61 Hijriah.
Ia dilahirkan di kota Madinah An-Nabawiyah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Umar bin Abdul Aziz tidak memiliki usia yang panjang. Ia wafat pada usia 40 tahun, usia yang masih relatif muda dan masih dikategorikan usia produktif. Namun, di balik usia yang singkat tersebut, ia telah berbuat banyak untuk peradaban manusia dan Islam secara khusus. Ia dijuluki Asyadz Bani Umayyah yang terluka di wajahnya, sebagaimana mimpi Umar bin Khattab. Abdul Aziz bin Marwan, bapak Umar mempunyai 10 orang anak. Mereka adalah Umar, Abu Bakar, Muhammad, dan Hashim. Ibu mereka adalah Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Abdul Aziz mempunyai 6 anak dari selain Laila, yaitu Al-Asbaq, Sahal, Suhail, Ummu Al-Hakam, Zabban, dan Ummul Banin. Hashim, saudara Umar, inilah yang kemudian menjadi kunyah ibunya, Laila Ummu Hashim. Umar bin Abdul Aziz mempunyai 14 anak laki-laki. Di antara mereka adalah Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishaq, Yakub, Bakar, Al-Walid, Musa, Hashim, Yazid, Zaban, Abdullah, serta 3 orang anak perempuan, Aminah, Ummu Ammar, dan Ummu Abdillah. Pada saat Umar bin Abdul Aziz wafat, ia tidak meninggalkan harta untuk anak-anaknya kecuali sedikit. Setiap anak laki-laki hanya mendapatkan jatah 9 dirham saja. Sementara satu anak dari Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah lainnya, mendapatkan warisan dari bapaknya sebesar 1 juta dirham. Namun beberapa tahun setelah itu, salah seorang anak Umar bin Abdul Aziz mampu menyiapkan 100 ekor kuda lengkap dengan perlengkapannya dalam rangka jihad di jalan Allah. Pada saat yang sama, salah seorang anak Hisham menerima sedekah dari masyarakat. Istri pertamanya adalah wanita yang solehah dari kalangan kerajaan Bani Umayyah, yang merupakan putri dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu Fatimah binti Abdul Malik. Ia memiliki nasab yang mulia, putri Khalifah. Kakeknya juga Khalifah, saudara perempuan dari para Khalifah, dan istri dari Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz. Namun hidupnya sederhana. Istrinya yang lain adalah Lamis binti Ali, Ummu Utsman bin Shu'aib, dan Ummu Walad. Umar bin Abdul Aziz berkulit coklat, berwajah lembut dan tampan, berperawakan ramping, berjanggut rapi, bermata cekung, dan di keningnya terdapat bekas luka akibat sepakan kaki kuda. Ada pula yang mengatakan ia berkulit putih, berwajah lembut dan tampan, berperawakan ramping, dan berjenggot rapi. Atas wasiat dikeluarkan oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Beliau dilantik menjadi khalifah selepas kematian Sulaiman bin Abdul Malik pada 99 Hijriah. Usianya saat itu memasuki 37 tahun. Dia menjadi khalifah ke-8 Bani Umayyah. Ketika sampai di rumah dari pemakaman Sulaiman dan dibayatnya sebagai khalifah, Umar terlihat sangat sedih. Salah seorang budaknya menanyakan gerangan penyebabnya. Orang seperti saya harus merasa sedih. Saya ingin memberikan hak kepada semua rakyat tanpa dia menulis surat dan menuntut kepadaku, jelas Umar. Setelah diangkat sebagai khalifah, dia berpidato di hadapan rakyatnya. Wahai para manusia, sesungguhnya tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tugas saya adalah bukan mewajibkan, tetapi sebagai pelaksana. Seseorang yang melarikan diri dari seorang imam yang zalim, dia tidak salah. Ketahuilah, ketaatan kepada makhluk hidup itu tidak diperbolehkan apabila sampai melanggar sang pencipta. Begitu secara resmi menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para ahli fikih yang ada di Madinah. Dia meminta kepada mereka untuk menulis suatu kezaliman yang mereka lihat atau merampas hak orang lain mengenai hal ini. Ia juga pernah menulis surat kepada salah seorang gubernurnya. Jika kamu mampu berbuat zalim kepada seseorang, ingatlah akan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi kepadamu. Selama melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, waktunya begitu singkat. Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah sekitar 2 tahun 5 bulan. Dia wafat pada Rajab tahun 101 Hijriah ketika berusia 39 tahun. Kendati singkat selama pemerintahannya, umat Islam merasakan ketenangan dan kedamaian.
Sebab sang khalifah telah memberi contoh dan teladan yang luar biasa bagi umat. Setelah wafatnya, kekhalifahan digantikan oleh iparnya, Yazid bin Abdul Malik. Muhammad bin Ali bin Al-Husain berkata tentang beliau, "Kamu telah mengetahui bahwa setiap kaum mempunyai seorang tokoh yang menonjol, dan tokoh yang menonjol dari kalangan Bani Umayyah ialah Umar bin Abdul Aziz. Beliau akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak seolah-olah beliau satu umat yang berasingan." Dikisahkan, suatu malam Umar bin Abdul Aziz terlihat sibuk merampungkan sejumlah tugas di ruang kerja istananya. Tiba-tiba putranya masuk ke ruangan bermaksud hendak membicarakan sesuatu. "Untuk urusan apa putraku datang ke sini? Urusan negara kah atau keluarga kah?" tanya Umar. "Urusan keluarga, ayahanda," jawab sang putra. Tiba-tiba Umar mematikan lampu penerang di atas mejanya. Seketika suasana menjadi gelap. "Kenapa ayah memadamkan lampu itu?" tanya putranya merasa heran. "Putraku, lampu yang sedang ayah pakai bekerja ini milik negara. Minyak yang digunakan juga dibeli dengan uang negara. Sementara perkara yang akan kita bahas adalah urusan keluarga," jelas Umar. Umar kemudian meminta pembantunya mengambil lampu dari ruang dalam. "Nah, sekarang lampu yang kita nyalakan ini adalah milik keluarga kita. Minyaknya pun dibeli dengan uang kita sendiri. Silahkan putraku memulai perbincangan dengan ayah." Begitulah akhlak pejabat sejati. Ternyata puncak kejayaan di berbagai bidang tak lantas membuat Umar bin Abdul Aziz terperdaya. Meski prestasinya banyak dipuji, pemimpin berjuluk Khalifah kelima ini tetap bersahaja, amanah, dan sangat hati-hati mengelola aset negara. Hikmah dari kisah teladan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz: jadilah pemimpin yang jujur, berkarisma, dan selalu dekat dengan masyarakat. Dengan demikian akan membuat seorang pemimpin begitu dicintai oleh rakyatnya. Hal sekecil apapun beliau tidak berani mengambil yang bukan haknya, seperti pada kisah lampu istana. Itulah kisah sang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Semoga bermanfaat.